Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada suatu hari Sabat, sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kisah dua murid di jalan menuju Emmaus adalah salah satu kisah Injil yang paling menyentuh hati kita. Kisah ini begitu dekat dengan pengalaman hidup manusia, karena berbicara tentang harapan, kekecewaan, dan akhirnya tentang perjumpaan yang mengubah hidup. Bayangkanlah suasana hati kedua murid itu ketika mereka meninggalkan Yerusalem.
Langkah mereka begitu berat, pikiran mereka dipenuhi kebingungan, hati mereka diliputi kesedihan yang mendalam. Beberapa hari sebelumnya mereka penuh harapan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel. Mereka telah mengikuti Dia, mendengarkan ajarannya, menyaksikan mujizat-mujizatnya. Semua itu membuat mereka yakin bahwa masa depan yang baru sedang dimulai. Namun semuanya berubah secara tiba-tiba. Yesus ditangkap, diadili, dihina, disalibkan, dan akhirnya mati. Salib yang mereka lihat bukan hanya kematian seorang guru, tetapi juga kematian semua harapan mereka. Itulah sebabnya mereka berkata dengan penuh kekecewaan, "Kami dahulu berharap." Kalimat ini sangat manusiawi. Ini adalah kalimat orang yang merasa bahwa hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saudara-saudari, bukankah pengalaman seperti itu juga sering kita alami? Dalam hidup, kita pun ada banyak harapan yang kita bangun. Kita berharap keluarga kita bahagia. Kita berharap usaha atau pekerjaan kita berhasil. Kita berharap kesehatan kita tetap terjaga. Kita berharap doa-doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita. Namun kenyataannya seringkali berbeda. Ada kegagalan yang tidak kita duga. Ada penyakit yang datang tiba-tiba. Ada kehilangan orang yang kita cintai. Ada rencana yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Pada saat-saat seperti itulah iman kita bisa menjadi goyah. Kita bisa merasa seperti berjalan di jalan yang gelap. Kita bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Mengapa semua ini terjadi? Disinilah Injil hari ini memberikan penghiburan yang sangat besar. Saudara-saudari, Yesus tidak meninggalkan kedua murid itu dalam kekecewaan mereka. Yesus datang mendekati mereka. Ia berjalan bersama mereka di jalan yang penuh kesedihan itu. Yang menarik, Yesus tidak langsung menjelaskan semuanya. Ia terlebih dahulu bertanya, "Apa yang sedang kamu percakapkan?" Pertanyaan ini sederhana, tetapi sangat mendalam. Yesus ingin mendengar isi hati mereka. Ia memberi ruang bagi mereka untuk menceritakan luka dan kekecewaan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan yang mengajar, tetapi juga Tuhan yang mendengarkan. Saudara-saudari, seringkali kita merasa sendirian dalam menghadapi masalah hidup. Tetapi sebenarnya Tuhan selalu berjalan bersama kita. Ia hadir dalam berbagai cara, melalui sabdanya, melalui doa, melalui peristiwa hidup, dan melalui orang-orang yang kita jumpai. Ketika Yesus menjelaskan kitab suci kepada kedua murid itu, perlahan-lahan sesuatu mulai berubah dalam hati mereka. Mereka mulai melihat penderitaan Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Salib yang sebelumnya tampak sebagai kekalahan, ternyata merupakan bagian dari rencana keselamatan Allah. Itulah sebabnya setelah semuanya terjadi mereka berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara kepada kita di tengah jalan?" Saudara-saudari, inilah pengalaman iman yang sangat indah. Ketika sabda Tuhan menyentuh hati kita dan menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Namun kisah ini belum berhenti di sini. Puncaknya terjadi ketika mereka duduk makan bersama. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Saat itulah mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Saudara-saudari, peristiwa ini mengingatkan kita pada peran Ekaristi yang kita rayakan setiap hari Minggu. Dalam Ekaristi kita juga mendengarkan sabda Tuhan, menerima Yesus dalam rupa roti dan anggur. Di sana kita tidak hanya mengenang Yesus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Kita berjumpa dengan Kristus yang hidup. Dan perjumpaan dengan Kristus selalu membawa perubahan. Dua murid itu yang sebelumnya berjalan menjauh dari Yerusalem, kini bangkit dan kembali ke sana dengan penuh semangat untuk mewartakan bahwa Tuhan telah bangkit. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita juga mengalami perjalanan seperti perjalanan menuju Emmaus. Ada saat-saat ketika kita merasa lelah, kecewa, dan hampir kehilangan harapan. Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, Yesus selalu berjalan bersama kita. Ia hadir ketika kita mendengarkan sabdanya. Ia hadir ketika kita berdoa. Ia hadir ketika kita merayakan Ekaristi. Jika kita membuka hati kita, kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Dan ketika kita sungguh mengalami kehadirannya, hidup kita akan berubah. Ketakutan berubah menjadi keberanian, keraguan berubah menjadi iman, kekecewaan berubah menjadi harapan. Akhirnya kita pun dapat berkata dengan penuh kerinduan seperti para murid Emmaus, "Tinggallah bersama kami Tuhan." Karena ketika Tuhan tinggal bersama kita, hidup kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, kita berjalan dalam terang kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda